penyuluhan ini saya selenggarakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi mengenai apa saja manfaat dan betapa pentingnya modernisasi pertanian di era globalisasi seperti sekarang, khususnya bagi petani lokal di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila. Saya adalah mahasiswi Universitas Lampung Mangkurat semester 1 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah dari teman-teman semua ada yang pernah mendengar istilah modernisasi pertanian? Sudah. Baik, jadi pada umumnya kita pasti telah mendengar istilah modernisasi pertanian. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai modernisasi pertanian tersebut, jadi bisa diartikan bahwa modernisasi pertanian adalah segala macam perubahan yang terjadi di sistem pertanian kita, mulai dari yang awalnya bersifat tradisional menjadi bersifat modern dan juga berbasis teknologi. Nah, dan segala perubahan yang terjadi tersebut bisa terjadi di berbagai macam aspek di bidang pertanian kita, mulai dari pemilihan bibit, pemilihan pupuk, pengelolaan lahan, sampai pada proses pemasaran dari produk pertanian tersebut. Nah, lalu masuk ke inti pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengapa di era globalisasi seperti sekarang, modernisasi pertanian sangat penting untuk kita lakukan. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di era globalisasi ini ada banyak sekali perubahan yang terjadi di bidang di aspek kehidupan masyarakat kita, khususnya di bidang pertanian. Nah, apabila kita tidak segera beradaptasi dengan segala macam perubahan tersebut, maka hal itu akan menjadi ancaman dan berdampak buruk bagi kita ke depannya. Di bidang pertanian sendiri ada berbagai macam masalah yang ditimbulkan karena era globalisasi. Contohnya yang pertama, masalah keterbatasan lahan di masa yang sekarang. Nah, bisa kita ketahui teman-teman bahwa di era globalisasi seperti sekarang, jumlah penduduk itu makin meningkat. Nah, dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan mereka terhadap lahan untuk kegiatan-kegiatan non-pertanian, misalnya untuk pembangunan pemukiman, lalu untuk pembangunan fasilitas publik menjadi semakin bertambah, dan hal itulah yang menyebabkan lahan-lahan yang tadinya bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan pertanian menjadi semakin sedikit dan dialihfungsikan menjadi lahan-lahan untuk kebutuhan non-pertanian tersebut. Lalu masalah yang kedua yang bisa kita lihat adalah ancaman krisis pangan di masa yang akan mendatang. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa jumlah penduduk semakin bertambah setiap tahunnya, maka penambahan jumlah penduduk ini juga mengakibatkan masalah lain, yaitu ancaman krisis pangan di masa yang akan mendatang, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa apabila jumlah penduduk semakin meningkat, maka kebutuhan mereka terhadap pangan juga akan semakin meningkat. Dan apabila kita tidak segera meningkatkan produksi pangan dalam negeri kita, maka akan ada kemungkinan bahwa di masa yang akan mendatang kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pangan lokal kita, dan alternatif yang bisa kita ambil hanyalah bergantung kepada produk pangan impor. Dan hal itu akan sangat disayangkan mengingat Indonesia adalah negara agraris dengan potensi pertanian yang sangat besar dan harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, lalu masalah yang ketiga yang bisa kita lihat adalah banyaknya produk pertanian impor yang semakin digemari oleh masyarakat. Kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita, misalnya ada banyak sekali masyarakat yang menggemari produk pertanian impor. Contohnya misalnya beras Thailand, beras Vietnam, dan produk kedelai dan lain sebagainya. Dan alasan mereka memilih produk-produk tersebut adalah karena dari segi kualitas produk pertanian impor ini lebih bagus daripada produk pertanian lokal, dan dari segi harga pun produk pertanian impor tersebut lebih murah daripada produk pertanian lokal, sehingga mereka lebih memilih untuk mengonsumsi produk pertanian impor. Dan hal ini akan sangat disayangkan karena sebenarnya di Indonesia sendiri potensi pertanian itu sangat banyak dan sangat beraneka ragam, namun ternyata produk kita masih kalah bersaing dengan produk pertanian impor, dan hal ini haruslah kita cari solusinya. Nah, berdasarkan berbagai macam hal yang telah saya sebutkan tadi, kita bisa mengatasi hal tersebut dengan melakukan modernisasi pertanian. Misalnya untuk masalah yang pertama, kita bisa mengatasi masalah keterbatasan lahan dengan petani melakukan proses pertanian dengan menggunakan metode hidroponik. Nah, dengan metode hidroponik ini, maka petani tidak perlu lagi repot-repot membutuhkan lahan yang luas. Petani bisa menanam produk pertaniannya dengan menggunakan lahan yang terbatas dan juga sempit. Namun petani tersebut tetap bisa
memproduksi produk pertaniannya dengan jumlah yang besar. Nah, dari itu sangat diuntungkan untuk keterbatasan lahan di masa yang sekarang. Lalu untuk permasalahan yang kedua, yaitu ancaman krisis pangan di masa akan datang, kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan meningkatkan jumlah produksi pertanian kita. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya kita menggunakan alat-alat dalam proses produksi pertanian. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman bahwa zaman dulu petani menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan seperti kerbau untuk membajak sawah. Nah, zaman sekarang kita bisa menggunakan alat-alat pertanian, misalnya traktor untuk membajak sawah tersebut, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk membajak sawah bisa diminimalisasi dan lahan yang dibajak pun bisa semakin luas. Nah, dengan banyaknya lahan yang dibajak lalu waktu yang diperlukan juga semakin sedikit, maka produksi pertanian kita juga bisa kita tingkatkan menjadi lebih banyak. Lalu untuk masalah yang ketiga, yaitu ancaman produk impor, kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan melakukan proses pemilihan faktor-faktor produksi pertanian dengan selektif. Misalnya kita bisa memilih pupuk dengan selektif. Contoh, kita bisa menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida di samping kita menggunakan pupuk organik untuk bisa meningkatkan jumlah produksi yang akan dihasilkan dan untuk mempercepat masa panen dari produk yang akan kita hasilkan tersebut. Lalu kita bisa memilih bibit-bibit yang memang sudah terverifikasi dulu, contohnya seperti bibit-bibit hasil rekayasa genetika yang memang dibuat dengan tujuan untuk bisa meningkatkan kualitas dari produk pertanian yang kita hasilkan, sehingga dengan begitu maka kita bisa meningkatkan kualitas produk lokal kita supaya bisa bersaing dengan produk impor. Lalu contoh-contoh lain dalam modernisasi ini bisa kita lihat adalah kita bisa melakukan pemasaran produk pertanian kita dengan lebih canggih ketimbang zaman dulu, di mana para petani masih menggunakan tengkulak-tengkulak dalam memasarkan produk pertaniannya. Di zaman sekarang kita bisa memasarkan produk pertanian kita dengan lebih canggih dengan menggunakan teknologi digital misalnya. Dan itu akan sangat menguntungkan bagi kita untuk di era globalisasi seperti sekarang. Nah, dari beberapa hal yang telah saya jelaskan tadi, maka kita bisa tahu bahwa modernisasi pertanian ini sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kita lakukan di era globalisasi seperti sekarang, karena bisa mengatasi masalah-masalah yang disebabkan oleh era globalisasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari berbagai hal yang telah saya sampaikan tadi. Apakah dari teman-teman semua ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya. Silakan. Walaupun modernisasi pertanian sudah digunakan oleh sebagian petani, tapi banyak juga petani yang tidak mau beralih ke pertanian yang berbasis teknologi karena sudah nyaman dengan sistem pertanian tradisional dan takut dengan resiko kerugian yang mungkin ditimbulkan dari pertanian modern. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Betul sekali bahwa fakta di lapangan masih banyak petani-petani yang ragu untuk melakukan modernisasi pertanian karena berbagai macam alasan. Misalnya, mereka takut akan resiko buruk dari modernisasi pertanian tersebut. Nah, adapun cara kita untuk menyikapi hal tersebut adalah yang pertama, kita perlu menyadari betapa pentingnya kita melakukan sosialisasi ketika kita ingin menggiatkan sebuah program. Nah, dan hal ini kita bisa mengkolaborasikan antara awal-awal pemerintah dengan awal-awal yang memang ahli dalam bidang pertanian untuk bisa terjun langsung ke para petani tersebut. Kita bisa melakukan penyuluhan mengenai apa saja manfaat dari modernisasi, lalu mengapa di zaman sekarang kita harus melakukan modernisasi tersebut untuk bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan sebagainya. Lalu kita juga harus memberikan penyuluhan dan juga pendampingan kepada para petani tersebut tentang bagaimana cara mereka untuk bisa terjun ke dalam modernisasi pertanian tersebut, sehingga dengan hal itu mereka bisa mengubah pola pikir mereka tentang modernisasi pertanian. Lalu kita juga harus menjelaskan kepada mereka bahwa banyak sebenarnya produk-produk pemerintah yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu proses modernisasi pertanian tersebut. Misalnya, pemerintah telah banyak memberikan sumbangan, misalnya alat-alat pertanian, lalu sumbangan-sumbangan berupa modal untuk bisa melaksanakan proses produksi pertanian tersebut. Dan dengan menjelaskan hal itu kepada mereka, maka diharapkan mereka bisa mengubah pola pikir mereka tentang modernisasi pertanian tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah sudah jelas? Jelas.
Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya. Silakan. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida dalam pertanian modern mungkin bisa meningkatkan produksi pertanian. Tapi bagaimana cara kita menghindari dampak buruk yang bisa terjadi dari penggunaan pupuk-pupuk tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa utama-tama yang harus kita ingat adalah penggunaan pupuk pestisida dan biokimia bisa berdampak buruk apabila dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan prosedur penggunaan pupuk tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk menggunakan pupuk kimia dan juga pupuk pestisida, dengan catatan teman-teman melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dari penggunaan pupuk-pupuk tersebut. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus belajar mengenai prosedur atau tata cara pupuk yang akan kita gunakan. Lalu kita juga harus mengetahui apa jenis tanaman yang akan kita kenakan pupuk tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa berbagai jenis tanaman pastinya juga mempunyai prosedur penggunaan pupuk yang berbeda-beda, sehingga harus kita pelajari terlebih dahulu prosedur dan tata cara penggunaan pupuk bagi tanaman yang ingin kita tanam. Begitu. Apakah sudah jelas? Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, akan saya tutup acara penyuluhan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini dan berhadir pada acara penyuluhan yang saya selenggarakan. Dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan yang disengaja ataupun tidak dan kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi